Halo, aku Peti, salah satu penggagas kanal YouTube Teman Baca. Jadi sebenarnya lewat kanal ini aku pengen mengajak para teman baca yang posisinya bisa di mana aja, tapi yang penting punya keinginan untuk berbagi pengalaman membaca mereka tentang buku-buku yang mereka baca dalam format audio tentunya ya, karena medium utamaku adalah podcast. Nah, selama ini kami udah mengajak banyak teman baca nih yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia untuk berbagi pengalaman membaca mereka. Jadi kalau misalnya ada dari kamu yang juga tertarik untuk berbagi pengalaman membaca, kamu bisa DM ke akun Instagram kami di @temanbacaclub. Clubnya pakai C ya. Oke, di episode kali ini aku mau mengajakmu untuk dengerin satu lagi nih pengalaman membaca dari seorang teman baca. Yang ini. Bukunya yang ini nih. Yuk kita dengerin. Halo semua, apa kabar? Kenalkan saya Ahmed. Ini adalah ulasan buku pertama saya yang dibuat khusus untuk Potluck Podcast. Buku yang mau saya ulas pada kesempatan kali ini adalah buku yang berisi kumpulan esai dari seorang penulis asal Jogja yang tentunya sudah tidak asing lagi, terutama kalau teman-teman adalah pembaca mojok. Ya, siapa lagi kalau bukan Kalis Mardiasih dengan bukunya yang berjudul Muslimah yang Diperdebatkan. Yang membuat saya tertarik dengan buku ini tidak lain dan tidak bukan karena judulnya yang sangat ear-catching. Tapi bukan hanya judul dan isinya saja, yang tidak kalah menarik dari buku ini adalah cara penulis bernarasi. Bagi saya pribadi, membaca buku ini seperti sedang mendengarkan curhatan seorang teman yang isinya kalau nggak mengkritik, minimal nyindir. Karena dari judulnya saja lumayan bikin gerah ya, apalagi isinya. Dan benar saja, dari total 184 halaman yang dibagi ke dalam 26 esai, saya yang baca ikutan gerah dan pengen ngomel-ngomel. Memang, apa saja sih isi bukunya? Seperti judulnya, buku ini secara khusus membicarakan tentang perempuan muslim atau muslimah. Dan secara umum membicarakan tentang perempuan pada umumnya. Bicara soal perempuan yang masih dianggap sebagai kaum kelas 2 dengan stigma yang melebeli kesalehan seorang muslimah lewat hijab maupun ketundukan terhadap suami, tren hijrah yang mengemuka, polemik pernikahan meliputi pacaran dan poligami, hingga dikotomi antara syar'i dan tidak syar'i. Dengan bahasa santai ala obrolan sehari-hari, penulis yang juga lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta pada bidang studi pendidikan bahasa Inggris ini sanggup menjadikan buku ini terasa enteng dibaca, meskipun isu yang diangkat merupakan persoalan serius. Ya, cocoklah dibaca sambil menunggu komuter lain atau balasan WA dari gebetan yang belum direspon sejak 2 hari lalu. Kok jadi kesana ya? Oke, kita lanjut. Lalu, seperti apa sih isi bukunya? Nah, supaya lebih ringkas, saya akan ambil 3 judul secara acak. Yang gak diacak juga sih, karena sengaja dipilih. Yang menarik bagi saya nih, dan bikin gregetan kalau gak dibahas. Makanya saya pilih 3 judul ini. Oke, untuk yang pertama, sekaligus pembuka di buku ini, ada tulisan berjudul Curhat untuk Gerben Hijab Syar'i. Tuh kan, dari judulnya aja udah bikin gemes. Mana ada sih gerben hijaban, apalagi keluaran agensi besar seperti SM atau YG. Ya nggak mungkin lah. Bukan. Ini bukan soal gerben, tapi soal bagaimana berhijab. Yang awalnya adalah sesuatu yang bersifat normatif, biasa-biasa saja, seketika menjadi sesuatu yang wow. Dan kewowan itu akan semakin terglorifikasi apabila orang yang berhijab itu adalah seorang artis atau public figure. Terlepas dari memakai hijab itu adalah keinginannya sendiri atau karena memasuki bulan suci Ramadan. Tapi anehnya tidak ada kata wow kalau yang memakai hijab itu bukan artis atau public figure. Dan semakin jauh dari kata wow jika si pelaku yang memakai hijab ini memang sudah berhijab sejak lama. Ya, seperti sang penulis contohnya, si Kalis ini.
Namun, apa yang disampaikan penulis benar adanya. Teman sekolah saya banyak yang berhijab secara konsisten, dianggap biasa saja. Ada yang baru berhijab, atau pakai hijabnya pasang copot, biasa saja. Nggak ada yang spesial gitu loh. Yang berhijab tidak dianggap alim. Yang tidak berhijab juga nggak dibilang nakal. Tapi belakangan, hijab menjadi tema yang seksi untuk dibicarakan. Mau diangkat dari sisi mana nih? Agama, sosial, atau ekonomi? Dari segi agama, selain memang ada perintahnya, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa selangkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka selangkah juga ayahnya hampir ke neraka. Tapi ya kalau sudah menikah, maka ancaman ini dibebankan kepada suaminya. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini palsu. Sementara dari segi sosial, anggapan bahwa perempuan saleh berhijab dan perempuan saleh tidak berhijab. Sementara dari segi sosial, ada anggapan bahwa perempuan saleh berhijab dan perempuan tidak berhijab kurang atau tidak saleh. Dan kalau dari segi ekonomi, merebaknya produk hijab dengan berbagai model dan motif hingga nih ada nih yang melabeli hijabnya sebagai hijab syar'i dan bersertifikat halal. Ada banget. Lalu muncul pertanyaan, sejak kapan hijab ini jadi topik utama di Indonesia? Menurut penulis, gejala yang terjadi belakangan tak lain dan tak bukan adalah tren hijrah yang marak belakangan ini. Artis berkerudung dibilang hijrah. Anak band keluar dari band terus ikut pengajian dibilang hijrah. Bahkan sampai ada istilah artis hijrah yang tetap ngartis walau labelnya berubah menjadi lebih syar'i ataupun syar'i. Di samping itu, sosial media turut andil dalam masifikasi tren hijrah ini. Meskipun sebenarnya saya juga setuju dengan opini dari sang penulis, saya perlu sampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan hijrah dan saya mendukung siapapun untuk berhijrah, sebab berhijrah merupakan keniscayaan dalam perjalanan spiritual seseorang, baik muslim maupun yang bukan muslim, karena sejatinya makna hijrah adalah berpindah dari satu tempat atau kondisi menuju tempat atau kondisi yang lebih baik. Hanya saja, saya sih khawatir ya kalau makna hijrah ini bergeser gitu loh. Dari sesuatu yang awalnya positif dan spiritual, bergeser menjadi label penghakiman dan yang paling menyedihkan, menjadi embel-embel untuk kepentingan industri. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada tulisan yang mulai lebih serius nih. Ada esai yang berjudul Tubuh Perempuan dan Penghormatan kepada Hidup. Kalau sebelumnya kita membahas soal hijab, pada bab ini penulis mengkritisi soal tubuh perempuan yang kerap dijadikan kambing hitam atas terjadinya tindak pelecehan seksual. Salah satunya karena tidak menutup aurat. Kritik yang disampaikan pada bab ini adalah pembelaan bahwa tidak menutup aurat bukanlah satu-satunya pangkal terjadinya kejahatan. Karena toh tidak sedikit kok kasus pelecehan yang menimpa mereka yang menutup aurat atau bahkan berpakaian serba tertutup. Selain itu, disampaikan juga kritik tentang narasi bahwa ciri perempuan atau istri soleha adalah mereka yang dengan sukarela mau dipoligami. Maupun perempuan hanya perlu diam menerima berbagai ketidakadilan terhadap dirinya, seolah perempuan tak punya daya untuk angkat suara. Dengan demikian, maka kemerdekaan bagi perempuan menjadi terbatas. Kemudian, lanjut penulis, ada 3 dinding yang membatasi kemerdekaan perempuan. Pertama, tradisi. Contoh, tradisi pernikahan dini dengan dalih bahwa lamaran pantang ditolak. Atau di kemudian hari akan sulit mendapatkan jodoh, sekalipun sang perempuan masih di bawah umur. Selain itu, ada juga anggapan bahwa pernikahan dini merupakan solusi atas kondisi ekonomi sebuah keluarga yang menurut saya ini lebih kepada orang tua yang lepas tanggung jawab dalam menafkahi anaknya. Hingga
label perawan tua yang kesannya menakutkan dan hina di masyarakat. Hello, situ kira nikah itu kayak ngelamar kerja yang ada batas usianya. Enggak lah, beda. Pernikahan dini alias pernikahan pada anak usia di bawah 18 tahun rentan terhadap KDRT dikarenakan usia pasangan yang tidak terpaut jauh dan belum siap secara psikis dan ekonomi yang berakibat berujungnya sebuah perceraian. Sedih ya. Lalu dinding pembatas yang kedua adalah doktrin agama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi sekalian alam, serta egaliter, tidak pernah melarang perempuan untuk mandiri dan berkembang. Namun disayangkan, dalam berbagai forum diskusi keislaman terkait perempuan, yang dibahas ya sebatas hijab, ketaatan pada suami, maupun hukum ini dan itu, sehingga para muslimah seakan terkungkung di situ-situ saja, hanya seputar ranah domestik. Faktanya, tidak sedikit muslimah yang telah menorehkan tinta emas dalam peradaban sejarah dunia. Sebut saja Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Al-Qarawiyyin yang merupakan universitas tertua di dunia, yang dibangun pada tahun 859 di Fez, Maroko. Atau Aisyah binti Abu Bakar, istri dari Nabi Muhammad, yang telah meriwayatkan lebih dari 2210 hadis, yang saat itu menjadi rujukan hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Bukan itu saja, dari dalam negeri ada nama seperti Cut Nyak maupun Laksamana Malahayati yang memimpin perjuangan rakyat Aceh dalam mengusir penjajah. Dan pastinya nih, kita juga tidak bisa melupakan ya, seorang R.A. Kartini yang memperjuangkan kesetaraan perempuan serta memperjuangkan pendidikan bagi perempuan di negeri ini. Tapi fakta tersebut masih belum bisa meruntuhkan stigma bahwa perempuan soleh tinggal di rumah. Dinding pembatas kemerdekaan bagi perempuan yang ketiga nih, yang juga merupakan akar dari semua permasalahan, yaitu kapitalisme. Kapitalisme memandang tubuh perempuan sebagai aset sehingga menempatkan posisinya tidak lagi secara dengan laki-laki. Dinding pembatas kemerdekaan bagi perempuan yang ketiga yang juga merupakan akar dari semua permasalahan adalah kapitalisme. Kapitalisme memandang tubuh perempuan sebagai aset sehingga menempatkan posisinya tidak lagi secara dengan laki-laki yang notabene adalah para pelaku kapitalisme. Perempuan, lebih tepatnya tubuh perempuan, dijadikan etalase dalam transaksi bisnis yang dinilai sebatas ketubuhannya saja, alih-alih menganggap perempuan sebagai golongan yang dapat bersaing secara intelek dan memiliki posisi tawar. Ya, contohnya mohon maaf seperti SPG gitu ya. Apapun produknya yang menjajakan pasti perempuan cakep kalau nggak perempuan seksi. Padahal produk tersebut nggak ada hubungannya sama perempuan gitu loh. Dan sebagian besar pembelinya adalah laki-laki. Namun ya begitulah, pada akhirnya tubuh perempuan merupakan cerminan kehidupan. Ia akan merefleksikan bagaimana cara kita memandang dan menghargainya. Dan menghargai perempuan adalah menghargai hidup. Yes, yang terakhir ada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan konten seminar pranikah yang basi. Indonesia Tanpa Pacaran yang digagas oleh Laode Munawar. Yes. Yang terakhir ada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan konten seminar pranikah yang basi. Indonesia Tanpa Pacaran yang digagas pada September 2015 oleh Laode Munawar merupakan gerakan yang mengajak masyarakat agar tidak berpacaran. Menurut saya niat ini sih bagus dan mulia ya, mengingat bahwa menikah merupakan perintah agama yang semestinya menjauhkan dari perzinahan. Meski disayangkan, kampanye ini tidak dibarengi dengan pembekalan yang mumpuni dalam menjalani kehidupan pernikahan.
Padahal nih, lanjut penulis ya, negara sedang berjuang dengan data prevalensi pernikahan anak yang angkanya terus meningkat sejak 2015. Itu artinya, 1 dari 4 perempuan melangsungkan pernikahan pertamanya sebelum usia 18 tahun. Gerakan ini pun dinilai mencoba menanamkan gagasan bahwa pernikahan menjadi solusi dari berbagai persoalan. Di samping itu, gerakan ini pun seolah memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa perempuan soleh tinggal di rumah dan serta-merta menjadikan perempuan bak burung di sangkar emas yang menunggu pria soleh untuk membawanya pulang. Bicara pernikahan, lebih jauh, perempuan juga punya hak yang tak kalah penting. Mereka perlu tahu apa visi calon suami atau suami mereka dalam membesarkan anak, penghidupan, dan pendidikannya, sehingga pernikahan bukanlah jalan buntu bagi perempuan, karena mereka juga memiliki peranan besar dalam rumah tangga. Karena masih ada saja ya yang menjadikan pernikahan sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Intinya, penulis mengkritik apa yang ditawarkan oleh Indonesia Tanpa Pacaran bukanlah solusi mutlak atas persoalan yang terjadi. Mengingat, menjalani pernikahan tidak semudah nembak gebetan yang diucapkan tanpa konsensus. Bukan juga praktik yang dilakukan semata-mata atas dasar agama dan hukum. Lebih jauh, ada mental yang harus disiapkan. Kemudian, kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, serta tugas dan tanggung jawab yang harus dibagi secara adil, yang tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pemain belakang, namun juga memiliki peranan yang sama pentingnya dengan laki-laki. Demikian 3 bab yang saya pilih untuk dibahas dari buku Muslimah yang diperdebatkan. Mungkin tidak mewakili keseluruhan buku ini ya, karena kalau mau tahu isinya, silakan baca sendiri bukunya. Tapi yang pasti, membaca buku ini tidak membosankan. Bukan cuma bahasanya saja yang digunakan begitu santai dan cair, namun juga penulis kerap memasukkan istilah-istilah dan logat dalam bahasa Jawa yang ekspresif. Seperti contohnya nih, cemlorot, ladala, kulu ae lek kesuwen, muler mungkeret. Ya, seperti itu ya. Mungkin saya ada salah ucap juga ya. Bukan itu saja, kita juga tidak bisa menafikan bahwa di tiap tulisannya, penulis juga menyampaikan informasi dan data yang menunjang materi penulisannya. Sehingga, meskipun tulisan-tulisan ini ringan dibaca, namun tetap berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya masih ada beberapa bahasan lagi dalam buku ini terkait isu muslimah, feminisme, dan juga laki-laki yang bakal teman-teman semua dapatkan. Dan meskipun ini hanya kumpulan esai, saya merasa ya bahwa buku ini bisa menjadi semacam embrio bagi sebuah pemikiran yang lebih besar. Oke, saya pun punya pesan ya untuk Mbak Kali sebagai penulis. Teruslah menyentil dan menyuarakan keadilan atas perempuan agar pesan-pesan ini sampai serta membuka mata masyarakat. Sebab semua manusia sederajat di mata Tuhan. Hanya ketakwaan yang membedakannya. Akhirul kalam, saya mau menutup dengan kutipan dari seorang ulama Aljazair, Imam Abdul Hamid bin Badis, yaitu, jika dirimu mendidik seorang laki-laki, maka kamu telah mendidik seseorang. Dan apabila dirimu mendidik seorang perempuan, maka kamu telah mendidik suatu umat. Saya undur diri, sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.